Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pernah sempat heboh beberapa waktu yang lalu kalau seandainya rokok vaping ataupun rokok elektrik ini lebih aman ya dibandingkan dengan rokok konvensional, rokok tembakau. Ya akhirnya banyak orang yang bermigrasi ya ke rokok elektrik tadi, ke vape. Ya mungkin juga karena lebih kekinian, kemudian asapnya lebih ngebul ya, lebih wangi-wangian banyak sekali, ya rasa-rasanya pun juga banyak sekali. Ya tapi kalau seandainya kita balik lagi, ya lihat apakah benar ya anggapan kalau rokok vape itu lebih aman dengan rokok konvensional. Ya sebenarnya rokok vape kalau kita lihat ya ini kan berasap juga. Ya kemudian mengandung bahan-bahan kimia juga. Ya kalau seandainya tidak mengandung bahan kimia itu adalah udara murni ya, udara yang kita hirup. Ya kalau seandainya rokok vape ataupun rokok elektrik itu tetap mengandung bahan kimia. Bahan kimia yang terkandung di rokok vape ya ini kurang lebih sama saja ya dibandingkan dengan rokok tembakau ataupun rokok konvensional. Ada beberapa bahaya yang bisa ditimbulkan rokok vape. Ya diantaranya yang pertama jantung. Nah jadi ya jantung juga akan terpengaruh oleh vape ataupun vaping, rokok elektrik. Ya jadi bukan hanya tembakau. Jadi tidak ada anggapan kalau seandainya lebih ringan nih ya rokok vape dibandingkan dengan tembakau. Tidak, ya sama saja. Dia akan mempengaruhi kesehatan jantung kalian. Karena di situ ada juga nikotin. Nah, nikotin inilah nanti yang akan mempengaruhi pembuluh darah kalian, nanti dia akan respon untuk meningkatkan denyut jantung ya, karena dia nanti merespon adrenalin, ya akhirnya adrenalin itu memacu detak jantung, ya nadi kalian akhirnya bisa meningkat tekanan darah. Yang kedua, paru-paru. Nah, paru-paru juga akan terpengaruh. Ya, ini kan jelas ya, ketika nge-vape ini kan menghirup. Ya, asap yang begitu banyak ya, seperti mau fogging nyamuk itu banyak sekali. Ya, ini akan mengumpul ataupun terakumulasi di paru-paru baru dikeluarkan. Nah, ini lama-lama dia akan membuat dinding pelindung ya dari paru-paru itu akan berkurang. Apalagi dia nanti bisa meningkatkan resiko peradangan. Ya jadi radanglah paru-parunya. Jadi kemampuan paru-paru untuk melindungi itu akan juga menurun. Ya jadi kandungan kimia yang terdapat di vape ya baik diasetil ataupun kandungan lain ya ini akan membuat nanti terkena penyakit-penyakit paru ya seperti bronkitis ataupun penyakit lainnya dan juga akan menyebabkan iritasi pada dinding paru-paru. Yang ketiga, janin. Nah, jadi vape ini juga akan membahayakan kesehatan janin tentu pada ibu hamil. Jadi ibu hamil yang nge-vape ya, ini waduh hati-hati sekali ya karena ini nanti perkembangan janin dalam kandungan ini akan ikut terpengaruh akibat rokok vape tadi, rokok elektrik tadi, ya misalkan nikotin ataupun kandungan kimia lain. Gimana nih kalau seandainya ibu hamil tidak nge-vape dok, hanya menghirupnya, sama-sama berbahaya ya. Begitu juga nanti kalau seandainya pada anak-anak. Nah anak-anak juga bisa mengalami gangguan sulit tidur, ya sulit konsentrasi, ya bahkan ada gangguan-gangguan lain yang bisa terjadi. Keempat, ketagihan. Nah, jadi sama seperti rokok tembakau, ya vape ini juga bikin ketagihan. Ini bahaya juga ya. Ya, ketagihan tadi akan mengakibatkan ya kalian akan terus nge-vape. Ya, rasanya ada yang kurang, ada yang nggak enak, ada yang kurang lengkap sebelum nge-vape. Ya, baik sebelum makan, saat ngobrol, saat kumpul-kumpul, saat setelah makan, ya seperti itu. Nah, nge-vape ini tadi, ya ini kan mengandung nikotin. Nikotin akan menyebabkan ketergantungan. Ya, jadi dia akan merangsang untuk melepaskan dopamin ya sehingga teman-teman jadi ketergantungan. Ya, jadi kalau seandainya masih ada yang bilang ya rokok vape ini alternatif untuk rokok konvensional, ini salah juga ya, nggak benar. Yang kelima, kanker. Nah, kanker ya ini penyakit berbahaya sekali. Ya, jadi kanker ini juga bisa beresiko pada orang yang vape memakai rokok elektrik. Ya, jadi bukan hanya orang yang merokok pakai tembakau yang beresiko kanker. Yang rokok vape pun juga ya, jadi sama-sama beresiko. Jadi sebaiknya bagaimana dok? Ya nggak usah nge-vape. Yang keenam, keracunan. Nah jadi hati-hati ya, cairan rokok elektrik ini berbahaya. Ya khususnya pada anak-anak. Ya kadang nggak tahu ya dia melihat warna-warni, wangi, akhirnya terminum dia. Nah ini bisa menyebabkan keracunan bahkan ya kematian. Jadi hati-hati ya kalau seandainya meletakkan botol isi ulang vape tadi
ya yang bisa dijangkau anak-anak. Nah, jadi untuk mencegah itu semua bagaimana dok caranya? Cara terefektif, terpaten, terampuh, terakurat itu adalah menjauhi ya rokok vape, menjauhi rokok tembakau. Artinya ya tidak merokok, tidak mendekati orang yang merokok, ya baik tembakau ataupun vape. Ya jadi nggak ada yang aman, sama-sama berbahaya. Ya sama berbahayanya. Mau sehat, ya itu adalah pilihan kita. Ya karena kalau sakit itu mahal sekali dan juga bikin repot. Ya jadi sebaiknya kita tetap menjaga kesehatan kita, peduli kesehatan kita, ya mulai sedini mungkin. Ya jadi setelah mengetahui bahaya-bahaya tadi, ya semoga pilihan kalian adalah berhenti ya menjauhi rokok vape, tidak merokok lagi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.